saya membagikan sebuah renungan. Tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan Agustus. Berarti kita sudah menjalani kurang lebih 7 atau 8 bulan masa-masa ketidakpastian, di mana masa-masa ini setiap hari kita selalu hampir mendengar sebuah kata, yaitu sebuah kata kematian. Dan ternyata sebuah kematian ini tidak hanya ditemui oleh golongan tertentu, tapi semua sudah hampir memasuki semua golongan, baik itu golongan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Kalau sebuah kematian memasuki di golongan menengah ke bawah, mungkin kita berpikir bahwa mereka tidak memiliki keuangan yang cukup untuk biaya berobat, sehingga kematian hinggap pada mereka. Tetapi kita melihat juga bahwa ternyata kematian ini datang kepada kelas menengah ke atas, di mana mereka memiliki banyak keuangan. Ternyata keuangan yang mereka miliki tidak bisa untuk membeli sebuah kehidupan. Jadi alangkah baiknya kalau masa-masa yang tidak menentu ini kita coba untuk merenung sebentar bahwa ternyata keuangan tidak bisa menjamin untuk sebuah kehidupan kalau kematian itu sudah mendatangi kita. Keuangan yang berlimpah harusnya pada saat ini kita pakai untuk berbagi kasih. Kita melihat banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Jadi hendaklah mereka yang memiliki keuangan yang berlebihan tersentuhlah sedikit hatinya untuk berbagi kepada mereka yang kekurangan. Janganlah sampai mereka yang berlebih-lebihan keuangan saat mereka mengadakan sebuah pesta, tetapi mereka tidak ingat akan orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan itu. Mereka masih berkata bahwa saya mengadakan sebuah pesta, terus saya hanya mengundang orang-orang yang pantas, yang untuk sebuah pesta ini yang pantas bagi saya adalah mereka memiliki keuangan, mereka memiliki rumah, mereka memiliki mobil. Kalau kamu tidak memiliki keuangan, walau kamu tidak memiliki mobil, kalau kamu tidak memiliki rumah, walaupun saya kenal kamu tidak layak untuk masuk ke bagian pesta saya. Seakan-akan mengatakan bahwa kamu bukan level saya, kamu bukan kelasnya saya. Cobalah kita untuk merenung dengan kondisi saat ini, bahwa yang namanya keuangan pun yang berlebihan tidak bisa menjamin untuk sebuah kehidupan ketika kematian itu mendatangi kita. Kita coba lihat pada Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Pada ayat 19 berkata bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Pada ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Pada ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kalau kita melihat perikop ini, alangkah satu peristiwa yang sangat tragis sekali. Di sini ada seorang kaya yang sedang melakukan sebuah pesta, tetapi hatinya tidak tersentuh kepada seorang miskin yang ada di dekat meja itu. Bahkan orang miskin ini yang bernama Lazarus, dia katakan bahwa apa? Seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Berarti orang miskin ini tidak jauh dari dia, hanya dari meja sampai ke lantai. Artinya tidak jauh, tetapi hati orang kaya ini tidak ada tersentuh sedikit pun. Hatinya tertutup oleh apa? Oleh tembok, mengatakan bahwa Lazarus ini bukan levelnya, tidak layak untuk ikut dalam hidangan pesta ini. Tetapi kita akan lihat coba pada perikop berikutnya pada ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti orang miskin ini mati dan malaikat membawanya kepada pangkuan Abraham. Kemudian kita coba lihat di perikop orang
ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Suatu tragis sekali bahwa ketika orang kaya ini dalam kehidupan di dunianya dia sangat bersenang-senang, sementara Lazarus pada waktu kehidupan di dunianya yang tragis, dia sampai sangat-sangat hina, sampai anjing yang menjilati boroknya. Tetapi ketika di alam kemaut, di alam kekekalan itu menjadi berbanding terbalik. Lazarus yang hina-hina itu tadi ternyata dia apa? Dia duduk di pangkuan Bapak Abraham, menikmati alam kekekalan yang sangat-sangat nyaman. Dia duduk di pangkuan Abraham. Akan tetapi apa yang terjadi pada orang kaya ini? Ketika dia di dunia dia menikmati sebuah kemewahan, tetapi ketika di alam maut, di alam kekekalan, dia katakan apa? Firman mengatakan apa? Dia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Artinya orang kaya ini sangat menderita di alam kekekalan yang tidak ada batas waktu. Ternyata orang kaya ini mengalami suatu penderitaan, bahkan dia menjerit-jerit sampai kita tahu dia menjerit-jerit di mana. Karena perikop di ayat 24 mengatakan bahwa lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saking tidak kuatnya orang kaya ini di dalam alam maut dengan api yang panas sekali, sampai orang kaya ini berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Berarti orang kaya ini meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Lazarus. Lazarus orang yang di dalam kehidupan dunia adalah orang yang hina, orang yang dijilat oleh anjing. Tetapi ketika di alam kekekalan, berbanding terbalik adalah apa? Orang kaya ini menjerit-jerit meminta pertolongan. Lazarus untuk apa? Untuk menolong dia. Akan tetapi ketika di alam kekekalan itu tidak sama seperti di alam dunia. Kalau dunia orang menjerit meminta tolong, kita masih bisa menolong. Tetapi berbeda di alam kekekalan. Di alam kekekalan itu tidak sama seperti di dunia bisa menolong. Karena di alam kekekalan ada jurang pemisah yang tidak bisa dijangkau. Bisa dilihat pada perikop kedua ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Di sini kita melihat bahwa sekalipun orang kaya ini menjerit-jerit meminta pertolongan, apa yang dikatakan oleh firman? Firman mengatakan apa? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Jadi ketika sewaktu hidup, orang kaya ini sudah mendapatkan sebuah kemewahan, yang dimana kemewahan itu sampai menutup hatinya dan tidak ada belas kasihan terhadap Lazarus yang miskin. Maka di alam kekekalan Bapak Abraham mengatakan, ingatlah bahwa engkau selama hidup di dunia sudah mendapat kemewahan itu, sementara Lazarus tidak menikmatinya. Dan Lazarus menikmatinya pada masa kekekalan. Dia menikmati penghiburan di alam maut, penghiburan di alam kekekalan. Kemudian pada perikop berikutnya ditegaskan lagi bahwa ayat 26 mengatakan, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi. Di sini firman menegaskan bahwa jurang pemisah antara alam maut dan alam pangkuan Bapak Abraham itu tidak bisa terseberangi. Kalau di alam dunia kita masih bisa menyeberangi, masih bisa kita lampaui tembok
Lazarus berada, baik itu atau sebaliknya dari tempat Bapak Abraham di mana Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, tidak mungkin menyeberangi untuk menolong orang kaya ini. Jadi dari firman ini hendaklah kita menjadi sebuah satu renungan bagi kita bahwa keuangan yang kita miliki itu tidak bisa menjamin untuk kehidupan kita. Bahkan keuangan di dunia ini yang kita miliki, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, menggunakan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi suatu malapetaka bagi kita di kekekalan. Apakah kita mau di saat kita hidup di dunia kita bersenang-senang, tidak ada belas kasih terhadap sesama, yang hanya beberapa waktu, katakanlah kita mungkin hanya bertahan hidup 2, 3, atau 4, bahkan paling lama 50 tahun kita menikmati sebuah kemewahan itu. Akan tetapi masa dunia memiliki akhir. Ketika di alam kekekalan kita tidak memiliki akhir, sampai kapan? Apakah kita siap untuk di dalam kekekalan itu kita berada di alam maut seperti orang kaya ini? Kita menjerit-jerit, kita meminta pertolongan kepada Lazarus. Seperti nanti dikatakan oleh Bapak Abraham bahwa tidak bisa lagi yang duduk di pangkuan Abraham untuk menolong yang berada di alam maut. Hendaknya pada masa-masa sekarang ini kita belajar untuk duduk diam, kita belajar untuk merenung. Biarlah kita hidup saat ini adalah untuk menjadi berkat sesama. Mungkin kalau kita ada uang yang berlebih, kita coba untuk berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Karena dengan membagi kasih sedikit saja kepada mereka itu sebuah penghiburan buat mereka. Biarlah pada masa-masa saat ini membuat kita untuk belajar menyadari kondisi bahwa keuangan tidak untuk menjamin sebuah kehidupan apabila kematian itu datang kepada diri kita. Dan biarlah kita mempunyai satu keyakinan bahwa uang yang kita miliki bisa berbagi untuk sesama, kita menjadi berkat buat sesama, dan kehidupan di dunia kita bisa menjadi berkat untuk sesama, dan pada akhirnya pun pada saat kita nanti pulang ke rumah Bapa di surga, kita berada duduk di pangkuan Bapak Abraham untuk mendapatkan suatu mahkota daripada kehidupan kita. Kita duduk di pangkuan Bapak Abraham karena kita bisa menikmati kehidupan di pangkuan Bapak Abraham itu untuk selama-lamanya, dan kita tidak tahu kapan masa berakhirnya. Biarlah firman hari ini membuat kita menjadi tergerak hati apabila kita masih memiliki hati yang keras. Biarlah firman ini menjadikan suatu pembelajaran buat kita untuk menyentuh hati kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, biarlah firman hari ini yang disampaikan kami mengerti apa yang Engkau mau buat kami Bapa. Biarlah kami tergerak hati kami apabila kami masih mengeraskan hati kami. Tuhan bantu kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau menggerakkan hati kami. Kami mempunyai hati yang berbelas buat kasih sesama kami, sehingga kami tidak lagi memandang level, tidak memandang kelas, tidak memandang golongan. Biarlah kami menganggap bahwa sekeliling kami adalah sama orang-orang yang membutuhkan kasih. Biarlah mereka yang berada sekeliling kami pun melihat kasih Tuhan Bapa. Biarlah melihat kasih Engkau Bapa. Biarlah sekali lagi kami memintakan belas kasih-Mu Bapa dalam kondisi saat ini yang tidak menentu. Biarlah kasih anugerah-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami tetap melihat kasih-Mu dalam keadaan apapun yang terjadi. Kami tetap berkata bahwa Engkau Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya.